Kenapa banyak kepala daerah yang tidak hadir? Alasan paling klasik adalah sibuk. Itu yang diketahui publik. Tapi sebenarnya kita bisa melihat situasi ini dari kacamata politik. Kalau memang acara ini penting, tapi banyak yang tidak hadir, kemungkinan karena Gibran tidak dianggap. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Siwer. Gibran sudah menjadi wakil presiden terpilih, tapi belum dilantik, dan sekarang statusnya masih sebagai wali kota Solo. Pada hari Kamis lalu, ada kegiatan Rembuk Pembangunan Jawa Tengah 2024 di Solo. Kegiatan itu mengundang para bupati atau wali kota di wilayah ex-Karesidenan Solo Raya dan ex-Karesidenan Kedu. Ex-Karesidenan Solo Raya ada 6 kabupaten, sedangkan untuk ex-Karesidenan Kedu ada 1 kota dan 5 kabupaten. Jadi semua kepala daerah di wilayah itu diundang. Tapi sayangnya Gibran menyindir beberapa kepala daerah yang tidak hadir di acara itu. Cuma ada beberapa yang hadir, sisanya diwakilkan. Gibran bilang acara ini sangat penting untuk sinergi antara Solo Raya dan kabupaten sekitar. Sangat penting bagi semua kepala daerah untuk bisa hadir secara langsung di acara itu untuk penyusunan perencanaan pembangunan Jawa Tengah ke depan. Kenapa banyak kepala daerah yang tidak hadir? Alasan paling klasik adalah sibuk. Itu yang diketahui publik. Tapi sebenarnya kita bisa melihat situasi ini dari kacamata politik. Kalau memang acara ini penting, tapi banyak yang tidak hadir, kemungkinan karena Gibran tidak dianggap. Saya lalu teringat lagi dengan isu kota Solo jadi anak emas pusat saat Gibran menjadi wali kota. Semenjak Gibran memimpin, Solo makin berkembang pesat dan terus berbenah. Dan dalam 2 tahun, banyak proyek pemerintah pusat yang digarap di Solo, tentunya pakai APBN. Luas wilayah hanya 44 km persegi, tapi pembangunan sangat masif. Perbedaannya bisa dibilang sangat kontras kalau dibandingkan dengan pembangunan kawasan lain di Solo Raya. Anggaran dari pusat membuat kota Solo terkesan dianak emaskan, sehingga membuat daerah di sekitarnya iri. Ada pengamat yang mengatakan, anggaran pemerintah pusat yang sangat besar di kota Solo bisa saja mengarah pada indikasi nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan. Orang-orang pun maklum, namanya aja anak presiden jadi wali kota. Nggak heran kalau mendapat prioritas yang lebih. Apakah daerah lain iri? Ya mungkin saja. Apakah ini yang membuat Gibran jadi tidak begitu dipandang? Apalagi semua orang juga tahu Gibran itu mendapat karpet merah dan support besar dari PDIP saat mau nyalon di Pilkada Solo. Bahkan ada kader PDIP yang sudah disiapkan dari awal, tapi dipotong oleh Gibran. Dan ketika mau ikut Pilpres, tapi usia belum cukup, aturan Pilpres malah diakali melalui gugatan di MK. Siapa yang tidak iri? Siapa yang mau menaruh respek pada orang seperti itu? Mencapai puncak bukan lewat usaha sendiri, tapi lewat bantuan paman, support dari bapak, dan konstitusi diakali. Wajar kalau banyak orang tidak respek dengan pencapaian seperti itu. Dan ketika banyak kepala daerah yang tidak hadir di acara Rembuk Pembangunan Jawa Tengah, menurut saya ini bukan hal yang aneh. Ini adalah mungkin efek dari ketidakadilan yang terjadi belakangan ini. Belum lama ini ada pamflet yang beredar. Gibran rencananya akan menjadi salah satu pembicara di acara yang diselenggarakan oleh UIN Wali Songo Semarang. Ternyata dia ditolak oleh sekelompok mahasiswa. Bahkan mereka pasang 3 spanduk penolakan Gibran di salah satu gedung kampus. Tulisan di spanduk itu adalah, anak haram konstitusi dilarang masuk, bunuh politik dinasti, dan Gibran produk dinasti. Alasan mahasiswa menolak Gibran adalah dia adalah wakil presiden terpilih yang cacat konstitusi sejak awal pendaftaran. Penolakan ini sudah terjadi sangat lama,
bahkan sebelum dicalonkan sebagai wakil presiden. Semua orang tahu Gibran itu hasil dari konstitusi yang diakali. Menang bukan dengan cara yang sportif dan lurus. Siapa yang mau respek? Makanya jangan heran nanti setelah dia jadi wakil presiden, dia akan sering ditolak di mana-mana. Bayangkan, ada acara entah di mana, undangan jadi pembicara di kampus atau organisasi, peresmian proyek, kunjungan kerja, belusukan, dan lain-lain. Tapi kedatangan dia ditolak rakyat. Gibran akan menjadi wakil presiden yang paling tidak dihormati. Bukankah ini sangat memalukan? Bayangkan kalau nanti ada spanduk penolakan Gibran dan Gibran disebut anak haram konstitusi saat sudah menjadi wakil presiden. Mau ditaruh di mana mukanya? Pemimpin Indonesia selanjutnya akan menjadi pasangan paling unik di negara ini. Yang satu terseret masa lalu yang terkait dengan HAM. Yang satu lagi terseret masalah konstitusi yang diacak-acak. Apalagi baru-baru ini MA tiba-tiba dengan cepat mengabulkan gugatan terhadap batas usia calon kepala daerah yang dianggap sebagai pembuka jalan untuk Kaisang agar bisa menjadi calon gubernur. Hilang sudah rasa hormat dari rakyat untuk keluarga Jokowi. Begitu juga ketika Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan kalau bisa memilih, dia mau menjadi anak presiden. Ini menurut saya adalah statement satir. Mungkin dia tidak bermaksud apapun, tapi bagi banyak orang ini adalah sindiran halus. Apalagi selama setahun belakangan, anak presiden luar biasa beruntung. Belum cukup umur terjun di Pilpres, aturannya diubah. Ada yang baru masuk politik langsung jadi ketua umum. Ada yang usia belum cukup untuk ikut pilkada, aturannya diubah lagi. Siapa yang tidak mau hidup seperti itu? Semua juga mau jadi anak presiden. Jalannya dimuluskan, perjuangan dibantu maksimal. Ada halangan orang tua turun tangan, pokoknya duduk dan terima beres. Dalam jangka panjang ini adalah contoh buruk buat demokrasi. Yang bikin banyak orang geram adalah perjuangan mereka berhasil karena aturan yang diakali. Kalau mereka berjuang secara fair, tidak ada yang mempermasalahkan. MK dan MA sangat baik hati. Sampai-sampai MK dan MA dijuluki mahkamah kakak dan mahkamah adik. Keberuntungan kayak begini bikin banyak orang iri. Ini keberuntungan yang cocok dibikin film layar lebar karena terlalu fantastis. Kalau sesuatu diraih bukan dengan cara yang fair, mereka akan mendapatkan perlakuan yang tidak fair dari rakyat. Jangan heran kalau nanti Gibran minimal dicuekin, ditolak, diprotes, bahkan dihujat. Kalau sampai ini terjadi, semoga saja tetap lapang dada menerima kritikan. Asalkan jangan sampai terjadi lagi acak-acak aturan, di mana rakyat dilarang mengkritik presiden dan wakil presiden. Presiden dan wakil presiden harus dipuja setinggi langit. Please, jangan sampai terjadi. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.